Transfer keuangan daerah atau TKD dipangkas secara drastis, yakni sekitar 370 miliar rupiah. Menanggapi situasi ini, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman menyerukan agar seluruh jajaran fokus pada efisiensi sembari memastikan satu hal: kualitas pelayanan publik tidak akan surut dan harus menjadi harga mati. Kabar mengejutkan datang dari pemerintah Kabupaten Blora. Proyeksi alokasi transfer ke daerah TKD untuk tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami penyesuaian yang sangat drastis, mencapai minus sekitar 370 miliar rupiah. Angka pemangkasan yang fantastis ini memaksa seluruh jajaran Pemkab Blora memasuki fase prihatin. Namun, di tengah bayang-bayang krisis anggaran ini, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman Magister Sains, langsung mengambil sikap tegas. Pelayanan publik tak boleh sedikit pun terganggu. Penegasan keras ini disampaikan Bupati Arif Rahman saat memimpin apel pegawai di halaman kantor Bupati Blora pada Rabu 12/11/2025. Acara penting yang dihadiri oleh Wakil Bupati Blora, Haji Sri Setiorini, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD dan camat menjadi momentum untuk menyuntikkan semangat sekaligus menyerukan efisiensi total. Fase prihatin dan penyesuaian anggaran raksasa. Bupati Arif Rahman tidak menutup-nutupi besarnya tantangan yang dihadapi. Pemotongan TKD yang mencapai hampir 1/3 triliun rupiah tersebut menuntut penyesuaian cepat dan mendalam di tingkat daerah. Kita nanti akan melakukan evaluasi anggaran tahun 2025 dan juga kita melakukan penyesuaian di RAPBD di 2026 karena pengurangan TKD yang jumlahnya lumayan, hampir 370-an miliar rupiah, tentunya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tahun 2026 ini kita harus prihatin, jelas Bupati dengan nada serius di hadapan ratusan ASN. Namun, di tengah keterbatasan anggaran dan desakan untuk melakukan penghematan, Bupati mewanti-wanti dengan keras. Ia menekankan bahwa efisiensi hanya boleh menyasar pos-pos yang tidak mendesak, bukan pada hak dasar masyarakat. Semuanya tidak boleh mengurangi pelayanan kita kepada masyarakat. Pesannya, memastikan bahwa masyarakat Blora tidak akan menjadi korban dari pengetatan ikat pinggang pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut dengan skema kreatif. Meskipun dihantam krisis, komitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan sektor vital lainnya tetap menjadi janji. Bupati Arif Rahman memastikan roda pembangunan tidak akan berhenti berputar meski harus menggunakan skema pembayaran yang lebih kreatif ke depan. Walaupun dalam keterbatasan, pembangunan infrastruktur ini masih jadi harapan besar masyarakat. Jadi akses jalan yang belum tertangani maupun yang menjadi keluhan warga, kita harus pastikan nanti pembangunan jalan dan jembatan, drainase, lampu dan lainnya, kita teruskan pembangunannya dengan berbagai skema pembayaran ke depan, tegasnya. Selain infrastruktur fisik, sektor-sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan juga dipastikan tidak akan terabaikan, termasuk juga di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya, tambahnya. ASN diminta introspeksi dan berhemat total. Untuk mengimbangi amblasnya anggaran dari pusat, Bupati menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan penghematan di segala lini, termasuk dalam kegiatan internal seperti rapat-rapat dan perjalanan dinas. Lebih dari sekedar penghematan materi, Bupati juga menyerukan pergeseran paradigma kerja di kalangan aparatur sipil negara Blora. Ia meminta para abdi negara untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, mencintai pekerjaannya, dan menjadikan tugas sebagai ladang ibadah. Kami mengajak ke depan, bagaimana panjenengan semua dalam melayani masyarakat ini tentunya mengintegrasikan nilai-nilai ibadah dalam etos kerja kita sehari-hari, bahwa yang kita lakukan dalam menjalankan tugas ini, kita niatkan ibadah. Pungkasnya, menutup apel dengan pesan moral yang mendalam. Sementara itu, menyusul efisiensi anggaran capai lebih dari 90 miliar rupiah, Bupati Blora siapkan strategi fiskal 2026. Pemerintah Kabupaten Blora secara serius merumuskan strategi fiskal dan manajerial untuk menghadapi tantangan tahun anggaran 2026. Hal ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi, rakor, pengelolaan organisasi dan keuangan, POK, yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Rabu 12 November 2025.
Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Blora Haji Sri Setiorini, Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, dan Camat Sekabupaten Blora, Bupati Arif Rohman menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas kinerja sebagai fondasi memasuki tahun politik dan tantangan ekonomi mendatang. Efisiensi anggaran capai lebih dari 90 miliar rupiah, Bupati Arif Rohman menegaskan bahwa langkah efisiensi dan penghematan yang tengah digencarkan Pemkab Blora adalah wujud keprihatinan kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menyikapi dinamika anggaran. Ini bukan hanya bicara tentang satu wilayah atau satu bidang, tetapi ini adalah gerakan bersama. Memasuki tahun 2026, kita harus menyiapkan langkah yang jelas dan menyelesaikan pekerjaan rumah tahun 2025 dengan baik. Himbau Bupati menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen pemerintah. Komitmen ini direspons positif oleh Sekda Komang Gede Irawadi yang melaporkan capaian signifikan. Hingga akhir tahun 2025, hasil efisiensi anggaran telah menembus angka lebih dari 90 miliar rupiah. Penghematan masif ini, menurut Sekda, sebagian besar bersumber dari pemotongan belanja perjalanan dinas serta penyesuaian pos anggaran lain yang dinilai tidak mengganggu kinerja esensial perangkat daerah. Belanja perjalanan dinas sudah kita potong cukup besar. Total efisiensi sampai akhir tahun mencapai 90 miliar lebih. Ini langkah penghematan agar APBD kita tetap sehat dan fokus pada prioritas pembangunan, ujar Sekda Komang. Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Bupati Arif Rohman secara spesifik menginstruksikan seluruh jajaran untuk menjaga kualitas pekerjaan, ketepatan pelaporan, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan, mengingat tingginya beban kerja. Secara khusus di bidang pekerjaan umum, Bupati meminta laporan setiap paket kegiatan harus dilengkapi secara komprehensif, mencakup tampilan fisik dan penjelasan proses. Ini diamanatkan demi terwujudnya evaluasi yang menyeluruh dan berbasis fakta lapangan. Setiap kegiatan harus bisa ditampilkan dan dijelaskan proses pelaksanaannya, bagian administrasi pembangunan buat timeline-nya. Ini penting agar kita bisa melakukan evaluasi dan memastikan bahwa apa yang dilaporkan selesai memang benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Tegas Bupati mencerminkan orientasi pada transparansi dan auditabilitas. Selain fokus pada efisiensi belanja, Rakor juga membahas upaya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan asli daerah PAD. Sekda Komang Gede Irawadi mengapresiasi kinerja perangkat daerah yang berhasil meningkatkan PAD dengan menyoroti retribusi parkir pasar sebagai kontributor terbesar saat ini. Realisasi PAD terbesar saat ini berasal dari parkir pasar. Jika pola pengelolaannya sudah bagus, saya minta agar bisa dikembangkan ke pasar-pasar lainnya, tambahnya. Pada sisi program strategis, rapat juga mendiskusikan tindak lanjut program Koperasi Merah Putih yang target pengembangannya diproyeksikan hingga tahun 2030 sesuai arahan Presiden. Bupati menegaskan bahwa Pemkab Blora perlu mengambil langkah antisipatif untuk menyediakan lahan, bangunan, dan dukungan usaha masyarakat di sekitarnya. Isu krusial yang disorot adalah pemanfaatan lahan potensial, terutama di kawasan hutan. Bupati meminta kejelasan dasar hukum yang kuat, bukan hanya instruksi, agar program ini memiliki landasan regulasi yang kokoh. Arahan dari Presiden, pengembangan Kopdes Merah Putih hingga 2030, kita perlu menyiapkan langkah antisipatif, terutama jika lahan yang akan digunakan berada di kawasan hutan. Harus ada kejelasan dasar hukumnya, apakah cukup dengan instruksi atau perlu diperkuat melalui peraturan yang lebih tinggi, jelasnya. Rapat koordinasi strategis ini ditutup dengan penegasan dari Sekda Komang bahwa optimalisasi PAD dari sektor pasar dan efisiensi belanja harus berjalan beriringan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah demi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Blora. Sebagai pembuka agenda, Rakor POK ini ditandai dengan seremoni penandatanganan piagam audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Blora yang ditandatangani oleh Bupati, Sekretaris Daerah, dan Inspektur. Simbol komitmen penguatan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Blora. Pemirsa, kita tutup segmen ulas berita kali ini dengan harapan besar. Meskipun harus menghadapi pemotongan anggaran yang cukup signifikan, yakni mencapai 370 miliar rupiah, komitmen Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman untuk menjadikan kualitas dan keberlangsungan pelayanan publik sebagai prioritas utama adalah kunci. Ini adalah janji bahwa masyarakat Blora akan tetap terlayani dengan baik. Tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.